Karena apa? Karena Pergub ini digodok finalisasinya bersama. Jadi kemarin kita mengundang tokoh-tokoh agama, mengundang dari semua stakeholder, dari kepolisian, dari Kodim dan seluruhnya bersama untuk melakukan finalisasi terhadap Pergub nomor 31 berkenaan dengan PSBB ini. Artinya Pergub ini merupakan cetusan dari keinginan kita bersama. Jadi Pergub ini sudah kita mufakatkan bersama. Itu kelebihannya ya. Mungkin saya tidak tahu di daerah yang lain, tapi di Sidoarjo ini Pergub ini kita godok bersama, kita tetapkan bersama. Hari ini memang yang hadir ini juga tergolong para aparat yang nanti untuk melaksanakan daripada isi daripada Pergub dan Pergub yang akan diterapkan pada saat PSBB ini. Jadi ini juga sekaligus sosialisasi, tidak ada masalah ya. Satu, menyatukan persepsi yang sama untuk penerapannya di lapangan. Yang kedua juga sosialisasi terhadap pembatasan-pembatasan yang berlaku terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang terpenting kalau menurut kami adalah bagaimana kita mempunyai persepsi yang sama yang terjadi di lapangan nantinya. Ini yang penting sekali. Jangan sampai nanti justru aparat yang ada di lapangan ini persepsinya berbeda-beda. Ini yang harus kita jaga. Oleh karena itu kita kumpul bersama, karena kenyataan yang nantinya yang ada di lapangan yang paling bawah itu adalah para musbika, ya. 3 pilar tersebut dari mana kecamatan, lalu juga dari kepolisian, polsek, dan juga dari Koramil. Nanti dilanjutkan di tingkat desa. Di desa ada Pak Lurah, ada Babinsa, ada Bambin Kamtibmas. Jadi ini yang nantinya akan menerapkan, dan sekaligus saya berharap tidak ada sengketa, tidak ada polemik di dalam masalah penerapannya. Jadi ini harus persepsinya sama. Itu yang penting kalau menurut saya. Oleh karena itu kita hadir hari ini, orang banyak sebetulnya yang tidak memenuhi terhadap masalah SOP kesehatan, tetapi ini memang perlu hadir bersama, tahu kegiatan ini, dan nanti pemahamannya harus sama. Itu yang paling penting menurut kami. Langkah-langkah oleh karena sangat mendesak, pelaksanaannya ada hari Selasa, sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, menjadi kesepakatan kita di tingkat provinsi. Maka sosialisasi ini betul-betul dilaksanakan secara cepat, masif, dan sebagainya. Jadi setelah ini juga ada melalui media televisi juga demikian, nanti juga media cetak juga demikian. Kami sudah memikirkan, pagi tadi saya sudah berhubungan dengan Kominfo agar supaya juga membuat berita semua harian yang ada, ya, advertorial yang berkenaan dengan masalah hal-hal yang berkenaan dengan PSBB. Jadi nanti sudah tidak ada alasan lalu masyarakat sampai tidak tahu dan lain sebagainya. Ada nanti sosialisasinya yang diatur sedemikian rupa sehingga sistematis dengan mungkin model yang sangat singkat, tetapi mereka nantinya pada akhirnya tidak paham terhadap penerapan PSBB. Jadi itu yang terpenting kalau menurut kami, yang mungkin saja yang banyak nanti dihadapi oleh para petugas di bawah adalah yang pertama berkenaan dengan masalah kegiatan untuk tempat ibadah. Jadi sudah sama ya, yang ada di provinsi dan ada di kabupaten, bahwasanya kegiatan yang diperbolehkan untuk tempat ibadah itu adalah sholat rawatib, ya. Sekali lagi, sholat rawatib, yang disebut sholat rawatib itu adalah sholat 5 waktu itu: subuh, duhur, asar, maghrib, sama isya, ya. Itu adalah sholat rawatib. Jangan nanti dipelesetkan. Duhur itu sekarang diganti dengan Jum'ah. Jadi Jum'ah itu disebut sholat rawatib, beda, ya. Saya mohon beda. Ini bukan masalah istilah, tetapi ini adalah penerapan PSBB yang ujungnya mengurangi kerumunan massa. Jadi kita nggak berdebat masalah istilah antara sholat duhur sama sholat Jum'ah.
Jadi yang tidak boleh sudah jelas, Jum'ah tidak diperkenankan, ya. Yang kedua, taraweh juga demikian. Taraweh itu hukumnya sunnah, lebih baik taraweh di rumah. Dah. Nanti juga yang kami kira yang di lapangan itu menjadi banyak permasalahan adalah penerapan dengan masalah jam malam, ya. Jadi jam malam ini mulai jam 9 sampai jam 4, ya. Itu sudah tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, ya. Jadi toko dan sebagainya sudah harus tutup semuanya, ya. Tapi kalau siang maka masih memungkinkan ada, seumpama walaupun puasa kita memang orang ada warkop atau lain sebagainya dan sebagainya, tetapi tidak boleh menyediakan tempat duduk, ya. Tidak boleh ada tempat duduk, harus dengan take away atau pesanan dan lain sebagainya. Itu nanti yang di lapangan menurut kami banyak permasalahan. Yang kedua, apabila orang keluar malam, ini tidak seluruhnya dilarang. Ada hal-hal yang masih bisa kita maklumi. Salah satunya adalah orang bekerja shift malam, itu masih diperbolehkan. Ada orang yang sakit mau ke rumah sakit, itu masih diperbolehkan. Saya ingin ada kesepakatan Pak Kapolresta, bagaimana seumpama ada orang mau ke pasar karena dia adalah berjualan biasanya sebelum subuh itu ke pasar. Saya mohon juga ini juga dimaklumi, ya. Karena kalau dia tidak ke pasar, akhirnya juga tidak bisa membuka toko, ya. Saya kira para aparat sudah tahu bagaimana gelagat orang yang mau datang ke pasar atau yang tidak. Kami kira sudah paham itu semuanya. Jadi memang ada yang diperbolehkan, tetapi dengan alasan-alasan tertentu yang mendasar, ya. Itu yang harus menjadi stres mereka. Lalu kegiatan-kegiatan yang memang menjadi atensi kita adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker. Masker ini 1 juta lebih tadi sudah dikirim ke kecamatan-kecamatan. Kecamatan nanti akan mengirim ke desa-desa, paling lama besok sudah dikirim. Maka masyarakat sudah tidak ada alasan kalau keluar tidak pakai masker. Maka masyarakat yang keluar tidak pakai masker maka harus dikembalikan, disuruh pulang, ya. Toko-toko yang jualnya tidak pakai masker diingatkan. Kalau tidak mau diingatkan, tutup saja tokonya. Pasar juga demikian. Jadi kita harus tegas berkenaan dengan masalah tersebut. Masalah berkenaan dengan masalah perusahaan nanti biar nanti dari dinas, Disperindak atau Disnaker yang akan menyampaikan. Mungkin sekedar itu saja yang menurut kami. Udah berkenaan dengan ojol adalah ojol diperkenankan hanya memuat bukan orang, ya. Yang dimuat itu bukan orang barang, ya, atau mengirim makanan dan lain sebagainya. Nah, untuk kendaraan yang lain, sepeda motor masih diperbolehkan asalkan yang dibonceng itu adalah orang satu keluarga, satu rumah, ya. Itu aja yang boleh. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang lain itu diperkenankan seperti mobil, tetapi isinya harus separuh dari kapasitas tempat duduk yang ada. Itu menurut kami yang saya kemukakan, dan nantinya akan lebih luas lagi, lebih detail lagi, nanti akan sosialisasikan per seksi di dalam struktur gugus tugas, dan saat ini ada juga pelaksana. Jadi mohon maaf, pelaksana PSBB ini ada sendiri. Pelaksana PSBB ini langsung dipimpin oleh Pak Sekda, ya. Wakilnya nanti dari kepolisian dan dari angkatan darat wakilnya. Jadi saya dengan Pak Kapolresta, Pak Dandim dan Ketua DPRD dan Lanuda dan Lanut itu sebagai pembina, ya. Sebagai pembina daripada pelaksana PSBB ini. PSBB langsung dihandle oleh Pak Sekda. Kami kira itu saja sambutan dari saya, pengantar dari saya. Mudah-mudahan nantinya persepsinya sama. Kalau persepsinya sama di lapangan akan enak. Kalau persepsinya nggak sama, ini yang akan membuat masyarakat nanti justru menjadi polemik. Di daerah sini kok boleh, di daerah sini kok nggak boleh. Di daerah sini aparatnya membolehkan, di daerah sini kok nggak membolehkan. Ini harus jangan sampai ada, ya. Semuanya harus sama.
Jadi oleh karena itu persepsinya harus sama dulu, baru kita melaksanakan tugas dengan baik. Kami kira demikian. Mudah-mudahan upaya yang maksimal kita lakukan ini semata-mata untuk melindungi masyarakat. Ini adalah pilihan yang terbaik, tetapi berat untuk kita laksanakan. Jadi tidak apa-apa. Setiap apa yang kita lakukan semuanya tidak ada yang sempurna. Yang kita lakukan pasti akan mendapat hujatan dan lain sebagainya. Tapi marilah kita luruskan niat kita, bahwasanya yang kita lakukan ini semata-mata niat tulus melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Insya Allah apabila kita tulus, apalagi kita bulan suci Ramadan, mudah-mudahan pertolongan dari Allah akan turun kepada kita sekalian. Amin. Dan tujuan yang baik itu nantinya akan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Selamat bertugas, selamat memberi keterangan kepada masyarakat, dan selamat untuk menerapkan, mengawasi, dan sekaligus nanti akan memutuskan kejadian-kejadian di lapangan dengan baik dan benar. Kami kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wagub. Selanjutnya berkenan Pak Kapolresta untuk memberikan arahan untuk kita.